ya? Nggak tahu aku. Outfit by Prilly Latuconsina. Oh iya, emang viral. Ada kan di Instagram. Katanya menghibur kemiskinan kayak gitu. Aku bingung harus komen apa. Nggak, emang aku tuh suka banget aksesoris rambut. Jadi aku tuh suka beli-beli aksesoris rambut. Apalagi kebetulan rambut aku kan lagi panjang. Biasanya kan aku potong pendek terus, tapi ini aku lagi tumbuhin panjang. Dan aku jadinya makin suka sama aksesoris rambut, jepitan, bando gitu. Nah terus ya udah aku beli-beli aja, memang kebetulan nemu itu brand yang aku suka juga. Terus dia ngeluarin bando, akhirnya ya udah aku beli gitu. Aku nggak tahu kalau viral. Aku nggak tahu. Yang pasti aku senang banget banyak anak-anak muda yang ya menjadikan aku sebagai inspirasi mereka atau contoh gitu buat mereka. Tapi itu juga sebenarnya tanggung jawab yang besar banget buat aku ya. Apalagi dikasih rezeki, misalnya aku punya followers banyak, aku yakin Tuhan tuh ngasih rezeki pasti ada alasannya. Kenapa aku yang dipilih gitu sama Tuhan punya followers banyak dan dilihat sama anak-anak muda, ya berarti Tuhan pasti pengen aku juga berbagi ilmu gitu. Makanya menanggapinya adalah dengan aku berkarya sebanyak-banyaknya, aku juga mulai fokus di belakang layar, dimana akhirnya aku bisa membuat project atau menciptakan suatu project yang aku create dari awal, dan akhirnya project tersebut bisa mengangkat isu-isu yang penting buat aku. Kayak misalnya kemarin Kukira Ke Rumah, aku mengangkat isu kesehatan mental yang menurut aku penting juga untuk anak muda. Ya alhamdulillah dengan aku dilihat sama banyak orang, aku jadi bisa menyuarakan banyak hal lah gitu. Kayak aku juga mulai ikut kegiatan-kegiatan mengajar, aku registrasi ke Kemendikbud jadi dosen praktisi. Ya itu adalah langkah-langkah yang aku lakukan untuk apa ya, membagi ilmu aku lah dan terus bisa menginspirasi mereka gitu. Jujur sih bagi waktu susah banget, jujur, karena aku pun masih belajar untuk bisa punya gaya hidup yang sehat ya, karena jujur aja aku tidurnya kurang banget, jangan diikutin ya teman-teman gitu. Ya tapi itu aku anggap sebagai hal yang harus memang kita jalanin dan dikorbankan, kan pasti untuk menjalankan semuanya tuh harus ada yang dikorbanin ya. Nah kali ini yang aku korbanin adalah waktu tidur dan waktu main ya, jadinya nggak ada waktu untuk diri sendiri, nggak ada me time gitu. Cuma mungkin karena aku mencintai pekerjaan aku dan aku suka sama apa yang aku kerjain, jadinya nggak kerasa capek. Cuma tetap doping vitamin tuh harus banget. Terus aku lumayan memilih apa yang aku makan sih jadinya. Tadinya kan aku makan semuanya, cuma aku jadi agak picky eater karena aduh ini bermanfaat gak ya buat tubuh aku. Terus aku orangnya juga cepet sakit, cepet pilek gitu kan, apalagi angka covid naik lagi, jadi ya aku kurang-kurangin tuh kalau yang makan-makan sembarangan. Tapi orang Kalau aku udah pulang pagi, WhatsApp papa aku udah panjang banget. Wah, udah kayak udah kayak novel WhatsAppnya. Menasehati kalau kita kerja nggak boleh begitu-begitu amat gitu ya. Nah karena nasihat dari orang tua juga aku mulai mengurangi sih. Aku jujur aja mulai mengurangi dan memilih pekerjaan yang bisa aku ambil, karena waktu bersama keluarga, sama diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang kan juga berharga dan penting juga gitu ya. Suka dinasihatin juga sama papa, jangan terlalu mengejar materi terus, harus balance. Jadi ya alarmnya orang tua sendiri, karena orang tua udah lumayan agak khawatir ngelihat jam kerja aku kan, takutnya aku sakit juga gitu. Kalau aku sih untuk sekarang ya, karena aku nggak sempet ke tempat gym gitu ya, palingan jalan aja keliling-keliling komplek atau lihat video olahraga di YouTube. Abis itu kita yang penting gerak aja, soalnya kalau ke tempat gym gitu lagi nggak sempet sih. Aku udah lulus. Oh S2 lagi. Aku sih daftar atau nggak daftar tahun ini, aku tetap persiapan, tetap ikutin persiapannya. Karena kan ada beberapa hal yang memang harus aku siapin kan, harus ada beberapa skor-skor yang aku harus kejar gitu. Jadi ya daftarnya yang jadi atau enggak tahun ini belum tahu, karena kan sekarang aku lagi sibuk ngantor juga di Cinemaku Pictures, setiap hari aku ngantor. Jadi lagi bingung nih, kalau aku kuliah kan nanti Cinemaku Pictures-nya jadi nggak fokus gitu. Jadi nggak hentah berangkat tahun ini atau tahun depan, aku tetap ngikutin persiapannya sih. Jadi lagi persiapan, tapi nggak tahu daftarnya kapan. Betul, dan aku juga banyak yang di belakang layar juga, dan itu kan lebih capek ya, karena kita ngurusin dari nol, dari skripnya belum jadi udah diurusin gitu. Terus ngurusin strategi marketingnya semua segala macam. Ya jadi aku juga harus
harus punya skala prioritas sih. Aku maunya di mana, jangan sampai semuanya dikerjain malah nggak fokus ke semuanya gitu. Emang rencananya aku S2 itu pengen ngambil Master in Education karena memang aku sangat cinta pendidikan juga. Dan kalau misalnya teman-teman yang nonton gitu ya pernah ngelihat konten aku dulu, kalau ditanya cita-citanya apa, pasti aku jawabnya dulu waktu kecil maunya jadi dokter atau jadi guru. Nah jadi ya jadi dokter kan nggak mungkin nih karena udah lewat masa sekolahnya. Nah tapi jadi guru kan masih mungkin gitu. Jadi ya aku pengen ambil Master in Education. Kalaupun aku nggak jadi guru tetap, tapi siapa tahu aku bisa punya sekolah atau bisa ya ngajar sebagai praktisi, bisa jadi dosen tamu atau apa. At least aku bisa membagikan ilmu aku, karena yang paling penting kita menimba ilmu, jangan sampai ilmunya disimpan sendiri kan, harus dibagikan juga ke orang banyak. Udah kapan? Udah, kebetulan besok adalah ngajar pertama aku. Gimana tuh? Besok aku ngajarnya untuk pertama kali aku ngajar online dulu 1.000 mahasiswa. Aku ngajar sesuai dengan bidang aku, yaitu adalah strategi pemasaran, karena aku juga registrasinya ke Kemendikbud itu untuk PR marketing. Jadi untuk besok aku ngajar 1.000 mahasiswa secara online dulu. Persiapannya gimana? Persiapannya lumayan hektik karena pertama kali aku bikin materi sendiri kan. Ya kan ngajar berarti materinya kan dari aku. Ya udah bikin materinya sendiri, tektokan sama tim semuanya supaya materinya benar-benar lengkap dan berguna untuk mereka gitu, untuk para mahasiswa. Berarti kan Bagi waktunya sangat luar biasa ya, kayak misalnya syuting terus break, ya aku buka laptop pasti. Bahkan ada yang aku udah jompo banget, udah pulang syuting pagi, lagi dipijit saya bikin lagi direfleksi bikin materi gitu. Tapi ya balik lagi karena aku seneng gitu, aku seneng kayak membagikan ilmu yang aku punya gitu, dan dipercaya juga sama Kemendikbud, akhirnya dipilih untuk ikuti program praktisi mengajar ini ya. Dan ya udah akhirnya besok ngajar. Setiap hari selalu bersyukur gitu bisa sampai di titik ini gitu. Dulu aku ingat banget pernah diwawancara sama teman-teman wartawan gitu. Aku ada video fansku nge-tag gitu videonya 10 tahun dari sekarang Prilly mau jadi apa, tapi itu video 2016. Terus berarti kan kalau 10 tahun 2026 ya, aku bilang aku pengen jadi produser, aku bilang. Nah ternyata tercapai di tahun 2021 2022 gitu, udah jadi produser. Jadi lebih cepet gitu cita-citanya. Jadi bersyukur banget cita-cita aku yang sebenarnya untuk umur aku 30 tahun udah bisa tercapai sekarang. Dan itu pasti ada alasannya kenapa Tuhan ngasih rezekinya di waktu yang sekarang ya, supaya aku mungkin bisa membuka banyak pintu kesempatan untuk anak-anak muda juga untuk berkarya. Karena di Cinemaku Pictures, di PH aku sendiri, aku buka pintu ke anak-anak muda gitu, yang aku mulai buka internship atau magang gitu untuk anak-anak muda yang mungkin punya ide kreatif. Mereka bisa submit ke Cinemaku Pictures, yang kerja juga kebanyakan anak-anak muda, untuk tim research developmentnya, untuk tim kreatifnya kebanyakan anak-anak muda. Jadi kayak ya semoga aku bisa mewadahi mereka gitu untuk berkarya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.